banyak-banyak membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah, kita tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan, hanya atas izin Allah, maka pintu-pintu surga akan dibukakan. Bukan hanya mengizinkan suami kita kawin lagi, tetapi kalau ada perempuan yang tidak suaminya menikah lagi, subhanallah, pintu surga terbuka. Tetapi mesti ikhlas. Suaminya kawin untuk ibadah, bukan kawin untuk nafsu. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kemudian, tadi itu yang pertama, laki-laki yang akan ditarik oleh perempuan, oleh wanita, yaitu seorang ayah yang tidak mengajarkan tentang pemahaman agama kepada istri, kepada anak perempuan. Kemudian yang kedua yaitu suami, tadi ayah kepada anaknya. Yang kedua yaitu seorang suami yang tidak membimbing istrinya untuk memahami agama. Ada pengajian teriak-teriak nih, yang ceramahnya teriak-teriak, bukan dari bulan, bukan dari langit, tetapi dari itu yang tak paham-paham. Relax saja. Kalau boleh suami cakap yang jom pergi ke bawah, dengarkan tajwid alaban. Tajwidnya tak paham-paham, tak paham, duduk saja di masjid. Man jalasa sa'atan wahidatan, barang siapa yang duduk 1 jam saja di masjid dengan ulama, misalkan dengan orang-orang yang paham agama, pahalanya besar. Sebab kita duduk di sini pahit. Ustaz pernah beritahu kan? Ini apa? Soya manis. Ini apa? Misalkan jamu pahit. Minum jamu pahit, tetapi akibatnya power. Betul? Jamu, apalagi kopi jantan yang nampingin, kopi misai. Memang power. Pahit, tetapi akibatnya manis. Akibatnya lebih manis daripada manis. Mendengarkan tasbih pahit, Pak. Salat pahit, puasa pahit, haji pahit. Tidak ada ibadah yang manis kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat tasbih pahit tak? Pahit. Coba, puan-puan petonton pernah sholat tasbih kan? Pernah? Tuan-tuan puan-puan pernah sholat tasbih? Pernah? Macam mana? Nak try hari-hari? Ketika ruku, alamak, ini udah selesai ruku. Nak sujud, ketika sujud ini kepala tambah pening. Lama sih. Baik, semua ibadah baik, tetapi akibatnya lebih manis daripada manis. Orang suami tidak mengajarkan kepada istrinya, tidak mewajibkan untuk menutup aurat, baik. Tidak membimbing istrinya untuk datang ke masjid, datang ke tempat-tempat majelis ilmu. Nantinya akan ditarik meskipun suami banyak ibadah, duduk senang di surga. Ketika istrinya masuk neraka, kenapa kamu masuk neraka? Ketika saya di dunia malaikat, saya tak pernah diajak untuk mendengarkan tajwid, memahami ilmu agama. Suami saya nilai saja, tak pernah beritahu. Mana suami kamu? Duduk di surga. Dipanggil suaminya untuk masuk neraka. Yang kedua, laki-laki yang akan ditarik oleh perempuan untuk masuk neraka. Yang ketiga, seorang abang. Di Indonesia namanya kakak. Jadi kakak untuk perempuan. Abang yang mempunyai adik perempuan. Bapaknya sudah tidak ada, meninggal dunia. Yang ada abangnya. Abangnya mempunyai adik perempuan, adiknya tidak pernah diajarkan. Padahal abang ini pengganti daripada bapak yang mesti bertanggung jawab terhadap adiknya yang perempuan. Kalau adiknya salah, bagi tahu. Kalau adiknya tidak tahu, bagi tahu. Makanya kalau adiknya tidak dibagi tahu dan tidak diajak untuk pergi mencari majelis ilmu, maka abangnya ditarik. Tiga. Yang keempat siapa? Anak laki-laki. Anak laki-laki yang mana? Anak laki-laki yang sudah dewasa, yang membiarkan seorang ibunya. Mencari ilmu itu wajib. Sekali lagi, mencari ilmu itu wajib. Sekali lagi, mencari ilmu itu wajib. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin
wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi siapa? Laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada batasan untuk mencari ilmu, ada. Kalau sekolah ada batasannya, ada hadnya, ada time-nya. Tetapi kalau untuk mencari ilmu agama, sampai orang ulama besar itu mengatakan thalabul ilmi minal kufur la kufur. Jadi mencari ilmu itu dari lubang, keluar daripada lubang masuk lubang. Jadi keluar daripada tadi sampai masuk lain. Itulah hadnya mencari ilmu. Jadi tidak ada batasan. Dan kita bersyukur menjadi ahli majelis ilmu. Semoga kita di sini menjadi calon ahli surga. Amin. Amin. Amin ya Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kemudian dasarnya kalimah la haula wala quwata yang ketiga yaitu mengekalkan nikmat. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man an'ama Allahu alaihi nikmatan fa arada baqa'aha falyukthir min qawli la haula wala quwwata illa billah. Rawahu Tabrani. Artinya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberikan nikmat Allah kemudian menghendaki agar nikmat itu tetap kekal, maka hendaklah banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Ketika Allah bagi nikmat kepada kita supaya nikmat itu kekal, ketika Allah bagi rezeki kepada kita supaya rezeki itu berkah, maka ketika mendapatkan rezeki mengucapkan alhamdulillah dan memperbanyak kalimat isti'anah yaitu la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, tuan-tuan puan-puan sekalian, Rasulullah mengajarkan bahwa kalimat la haula yaitu kalimat untuk menghilangkan kemiskinan. Ini kita tidak tahu awalnya kan. Hanya tahulah awal-awal quwwata illa billah, kita itu tidak ada yang tahu. Padahal kalau kita belajar itu yang selanjutnya bahwa kalimat la haula adalah kalimat untuk menghilangkan kemiskinan. Siapa yang ajar Rasulullah? Man tazaharat alaihim ni'amu falyuksir dzikrul hamdulillah wa man kasurat humuhu fa alaihi bil istighfar wa man alaha alaihi al-faqru falyuksir la haula wala quwwata illa billah. Artinya barang siapa yang diperlihatkan kenikmatan, maka hendaklah banyak mengucapkan alhamdulillah. Dan barang siapa yang banyak kegelisahan, maka hendaklah mengucapkan istighfar. Barang siapa yang tertimpa kemiskinan, maka hendaklah memperbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah. Jadi akan menghilangkan kemiskinan. Dan yang terakhir, tuan-tuan puan-puan sekalian, yaitu kalimat la haula wala quwata mempercepat datangnya rezeki. Bukan hanya kita membaca ya rozak yang bagus cantik, ya rozak. Ada kawan kita itu bagi tahu, Ustaz, saya pernah berjumpa kawan dia itu bagi tahu sama gitu, zikran untuk mendapatkan duit yang banyak. Apa? Ya Ghaffar, ya Kudus, ya Ghaffar, ya Kudus, ya Ghaffar, ya Kudus. Lama-lama dia pening. Ya dolar, ya Kudus, ya dolar, ya Kudus. Nah, kadang-kadang kita itu tengok zikiran untuk mendapatkan rezeki semangat 1000 pun tak baca. Akhirnya ya dolar, ya Kudus, ya dolar, ya Kudus. Namanya tidak balik. Tetapi kalau kita belajar, jangan hanya kepada zikiran Asmaul Husna saja. Kalimat la haula pun kalimat thayyibah boleh mendatangkan rezeki. Siapa yang ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man abta'a rizquhu falyuksir min qawli la haula wala quwwata illa billah wa man nazala bi qawlin fala yasumanna illa bi idnihi. Rawahu Tabrani. Artinya barang siapa yang seret rezekinya. Ini seret itu apa ya? Tahu seret bukan?
Ini bukunya kan sebab yang buku yang sudah disemak pakai bahasa Melayu sudah koyak-koyak. Jadi usah kembali menjadi pakai buku yang pakai bahasa Indonesia. Dari Indonesia kan biru kan. Kalau sudah datang ke sini disemak oleh Ustaz Malaysia jadi bukunya jadi hijau. Jadi ini kita kembali ke biru lagi kan. Ini buku lah, buku bukan politik, buku ya. Buku nih. Ini bukunya nih. Ini bahasanya barang siapa yang serat. Serat itu apa ya? Serat itu apa? Sempit, susah. Ini bahasa Jerman nih. Barang siapa yang sempit rezekinya, susah rezekinya, maka hendaklah banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang bertamu kepada suatu kaum, maka hendaknya tidak berpuasa kecuali diizinkan mereka. Ini kan ada dua pemahaman di sini buat-buat. Waman abato'a rizqahu, bato'a ya bato'a itu dalam bahasa Arab artinya lambat. Bato'a ya bato'a itu lambat sebetulnya. Tetapi kalau sudah di pemahaman dalam bahasa Indonesia serat. Kalau di sini namanya sempit, susah. Padahal bato'a ya bato'a artinya lambat. Barang siapa yang lambat rizqahu rizkinya wal yuksir min qawli la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang sempit, susah rezekinya, maka memperbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan sekalian. Kemudian barang siapa yang bertamu kepada satu kaum, maka